Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin hadirin jamaah Nyantri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tahun ini kita akan kembali ngaji bersama tentang bab puasa. Dalam hal ini kitab yang akan kita ngaji bersama adalah tentang Maqasidus Shaum, kitab yang berjudul Maqasidus Shaum yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allama Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Di kitab ini sebagaimana dijelaskan bahwa Kitabus Shaum wa fihi asratu fusul. Kitab ini hanya membahas tentang puasa yang mana di dalamnya terdapat asratu fusul, 10 fasal. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati apa yang kita kaji kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah setiap pertemuan kita akan membahas satu fasal. Al-faslul awal, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal fi wujubihi. Pasal yang pertama yakni akan menjelaskan tentang wujubihi, kewajiban puasa. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian semua, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Maknanya, la'allakum tattaquna an-nara bisaumihi. Semoga kalian semua dapat menghindari atau terhindar dari api neraka bisaumi, karena sebab berpuasa. Fa inna saumahu sababun li ghufrani dzunubi al-mujibati linnar. Fa inna saumahu, karena sesungguhnya dengan berpuasa, sababun itu sebagai menjadi sebab li ghufrani dzunub, untuk memperoleh ampunan dari dosa-dosa yang menyebabkan masuknya seorang linnari kepada api neraka. Nah, tentunya sebagaimana telah dimaklumi bahwa la'allakum ketika ini adalah perkataan atau firman Allah, itu adalah akan menjadi sebuah kepastian. Dengan berpuasa pasti engkau akan terhindar daripada api neraka. Nah, menarik untuk dijelaskan di sini bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala sebelum mewajibkan atau mensyariatkan umat Islam untuk berpuasa, ternyata Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu telah mewajibkan puasa ini terhadap umat-umat terdahulu. Sebagaimana kita ketahui, di antaranya ada puasa Daud, puasanya Maryam, Bunda Maryam, dan puasa-puasa yang lainnya. Di mana yang pertama itu adalah puasanya Daud. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan sum yauman wa uftiru yauman. Fadzalika syamu Daud alaihissalam wa huwa afdhalus syiyam. Berpuasalah kalian satu hari dan berbuka satu hari. Fadzalika syamu Daud alaihissalam, dan itu merupakan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa afdhalus syiyam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasa demikian adalah puasa yang lebih baik atau puasa yang paling afdol. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan demikian di depan sahabatnya, maka di antara sahabat tersebut mengatakan, fakultu inni utiku afdol min dzalik ya Rasulullah. Sesungguhnya aku bisa berpuasa lebih baik atau melakukan yang lebih baik
dalam hal beribadah puasa daripada puasa Daud ya wahai Nabi. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la afdhala min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada puasanya Daud alaihissalam. Nah, ini diantaranya adalah puasa Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebagaimana yang terekam dalam Al-Qur'an ada pensyariatan puasa yang dilakukan oleh Maryam. Maryam ini adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dalam sebuah ayat disebutkan inni nazartu lirrahmani saumah. Maryam berkata, sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa lirrahman kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, falan ukallimal yauma insiyah, dan hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Maka dalam hal ini Bunda Maryam ini adalah sedang menggendong anak bayi yang kemudian menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, menarik untuk dipahami ternyata puasa-puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu tidak sama dengan puasanya, pensyariat puasanya dengan umat Islam hari ini yang kita laksanakan setiap hari ini. Di mana berbedanya seperti halnya Nabi Daud alaihissalam. Kalau Nabi Daud itu puasa berbuka satu hari, puasa kemudian berbuka satu hari, artinya selang-seling. Nah, puasanya Bunda Maryam ini lebih menarik lagi. Beliau puasa tidak hanya menahan haus, dahaga, lapar, tapi juga menahan daripada untuk tidak berbicara kepada manusia. Nah, kemudian ketika Bunda Maryam ini sedang menggendong seorang bayi, dikatakanlah oleh kaumnya, masyarakat sekitar mengatakan, bertanya, siapa ayah daripada bayi putra yang engkau gendong tadi wahai Maryam? Maka kemudian karena Maryam ini tidak puasanya menahan untuk tidak berbicara dengan manusia, maka Maryam cukup mengisyaratkan dan dengan menunjuk bayi yang digendongnya. Kemudian subhanallah, seorang bayi laki-laki tadi berkata, inni Abdullah atanil kitaba wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, atanil kitaba, yang menerima, yang akan menerima sebuah kitab, wa ja'alani nabiyan, dan saya akan menjadi seorang nabi. Nah, ini menarik bahwasanya untuk menjadikan seorang bertakwa, salah satunya adalah jalan dengan cara berpuasa, sebagaimana pensyariatan yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Kemudian wafis sahihaini, terkait tentang wajibnya puasa. Kalau tadi dalam Al-Quran ini disebutkan dalam hadisnya wafis sahihain, maksudnya adalah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, telah dibangun Islam itu atas lima asas, 5 pondasi. Ya, ala anta'budallah wa takfuru bimadunah. Nah, ini kalau ada hadis biasanya bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah, dan ini dengan makna yang sama tapi beda lafaznya. Bunyal Islamu ala khamsin ala anta'budallah wa takfuru bimadunah, yaitu pertama adalah beribadah kepada Allah, wa takfuru, dan engkau akan menjadi kafir, bimadunah, ketika engkau tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya syariatnya adalah pertama beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ketika kita beribadah juga selain pada Allah, maka ini adalah menjadi kafir. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Selain beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, ibadah haji, dan berpuasa di bulan
suci Ramadan. Nah, alhamdulillah ini di fasal awal ini disebutkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam bahwa tentang kewajiban umat Islam untuk berpuasa itu terdapat dalam Al-Quran, juga terdapat dalam hadis. Oleh karena itu, para ulama menyepakati bahwa wajibnya puasa itu sebagaimana wajibnya ibadah sholat, ibadah zakat, haji, dan lain sebagainya macamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita umur yang panjang, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya demi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang fasal yang kedua. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.